Ke dalam 50 ml larutan HCl 1 molar ditambahkan 50 ml NaOH 1 molar pada kalorimeter dari gelas plastik. Suhu naik dari 22 derajat Celcius menjadi 29 derajat Celcius. Apabila dianggap kalori jenis larutan 4,2 Joule per gram per Kelvin, ya artinya itu gram pangkat min 1, Kelvin pangkat min 1 ya. Jika kapasitas panas wadah diabaikan, maka hitunglah besar delta H pada reaksi penetralan reaksi di bawah ini. Untuk mencari besarnya delta H ini adalah Q reaksi ya. Kita harus ingat rumusnya yaitu Q reaksi itu sama dengan min dari Q larutan. Q itu artinya kalor ya. Jadi kalor reaksi itu sama dengan minus kalor larutan. Berarti kita lihat data yang di sini. Kalau misalnya kita bayangkan kita mempunyai bejana ya. Di sini ada 50 ml ya larutan HCl. Jadi larutan HCl udah ada di sini. Terus udah gitu ditambahkan lagi yaitu NaOH 50 ml. Berarti kalau ditambahkan 50 lagi, total larutannya menjadi ada 100 ml. Ya, karena yang ini NaOH punya. Berarti dalam ibaratnya gelas plastik ini atau bejana ini terdapat 100 ml larutan, di mana kalau jenis larutannya diketahui yaitu 4,2 ya, Joule per gram per Kelvin. Kita cari dulu Q larutannya. Berarti Q larutan rumusnya adalah, untuk data di sini ternyata hanya ada Q larutannya yaitu M kali kalor jenis dikali delta T, yaitu perubahan suhu. Apabila kapasitas panasnya tidak diabaikan, jadi ada kapasitas ya, kapasitas kalor, maka kita akan menambahkan di sini rumusnya yaitu C besar dikali delta T. Ini C besar ini lambang dari kapasitas kalor. Tapi karena diabaikan, berarti kita akan nggak menggunakan ini, hanya menggunakan MC delta T saja. Nah, untuk masanya kita lihat di sini Rho, rumus massa jenis yaitu massa dibagi dengan volume. Apabila Rho larutan kita anggap di sini adalah kalau jenis larutannya adalah air, berarti Rho air itu adalah 1 gram per mililiter, dan masanya kita ingin cari berapa massa larutannya per volumenya, yaitu totalnya adalah 100 ml. Dari sini kita kalikan, berarti massa larutannya yaitu sebesar 100 gram, yaitu 1 gram per mili dikali 100 mili. Nah, berarti kita masukkan di sini masanya yaitu 100 gram dikali kalau jenisnya yaitu 4,2, dan delta T-nya yaitu selisih dari 29 dikurangin 22, karena dari 22 menjadi 29. Setelah kita hitung hasilnya yaitu 2940 Joule. Dari sini Q reaksinya berarti adalah minus dari 2940 Joule. Q larutan dan Q reaksi itu berlawanan tanda, karena apabila masih ingat pelajaran fisika yaitu tentang Q larutan ini dan Q reaksi ini adalah menunjukkan bahwa tanda plus artinya dia menerima panas, dan tanda min berarti melepas panas. Nggak selalu Q larutan ini bernilai positif. Apabila terjadi penurunan suhu, misalnya dari 29 ke 22, berarti kita menuliskan delta T-nya itu 22 dikurang 29. Tapi untuk kasus ini 22 menjadi 29. Berarti 29 dikurangi 22. Nah, setelah kita mencari Q reaksi, kita perhatikan lagi di sini ada 50 ml larutan HCl 1 molar. Kita ingin mencari molnya dengan cara mengalihkan molar M besar ya, dikalikan dengan volume. Berarti 50 mili dikalikan dengan 1 molar, hasilnya yaitu 50 milimol. Jadi untuk HCl di sini ada 50 milimol. Dan untuk NaOH pun 50 dikali 0, dikali 1 berarti NaOH-nya juga 50 milimol. Nah, 50 milimol itu sama aja 0,05 mol ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa untuk 0,05 mol ternyata membutuhkan kalorinya yaitu minus 2940 Joule.
Dan yang ditanya adalah delta H pada reaksi penetralan, berarti di sini kita mencarinya untuk 1 molnya ya. Jadi ingetin kalau untuk mencari delta H ya, kita biasanya memakainya 1 mol. Jadi untuk mencari 1 molnya, yaitu cara mencarinya 1 per 0,05 dikalikan dengan min 2940 Joule di sini ya. Jadi caranya polanya seperti di perhitungannya, 1 per atasnya dikalikan dengan samping kanannya gitu ya. Nah setelah kita hitung hasilnya yaitu 58.800 Joule pakai minus. Atau kalau kita ingin membuat menjadi kilojoule, berarti kita bagi 1000 menjadi minus 58,8 kilojoule. Nah sekarang andaikan kita ganti di sini ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Andaikan reaksi ini NaOH misalnya memiliki koefisien 2 di depannya. Ini misalkan ya. Dan NaOH ini ternyata data dari soal, misalnya kita ganti menjadi 100 milimol. Kita misalkan 200 milimol. Ya, ini misalkan dari hasil perhitungan 50 milimol itu yaitu 0,05 mol dan 200 milimol itu sama aja 0,2 mol. Kita bagi 1000 ya. Berarti di sini kita mendapatkan tadi min 2940 ya. Jadi kita memakai yang mana kalau seperti ini? Min 2940 itu untuk 0,05 mol apa 0,2 mol? Kalau ketemu kasus seperti ini, kita bandingkan dengan koefisiennya. Jadi maksudnya gini. 0,05 dibandingkan dengan 1, jadi 0,05 per 1 karena di sini koefisien HCl 1. Apabila dibandingkan dengan NaOH yang 0,2 dibagi dengan koefisien di sini adalah 2, mana yang lebih kecil? Berarti apabila kita hitung di sini, yang paling kecil yaitu yang 0,05 tetap. Karena 0,2 bagi 2 adalah 0,1. Jadi yang warna hijau ini tulisannya ini hanya dalam perhitungan kita di coret-coretan atau di otak kita ya. Jadi nggak perlu ditulis di dalam pengerjaan soal. Berarti min 2940 Joule ini itu untuk 0,05 mol. Jadi bukan untuk yang 0,2 mol ya. Nah, kemudian tetap sama ceritanya kalau kita mau cari 1 molnya, berarti sama aja 1 per 0,05 dikalikan dengan min 2940. Ya, itu adalah contoh apabila kita ketemu kasus seperti ini.